Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya M. Haidar Rasafdra dengan NIM 0230200032, mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks. Dosen pengampu Ibu Nugi Adiyasari, MPD, hari atau tanggal Jumat 17 Januari 2025. Ya, di sini saya akan memperhatikan 3 jurnal. Yang pertama ada penerapan penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran. Yang kedua ada penerapan prinsipal komponen analisis dalam penentuan faktor dominan yang mempengaruhi pengidap kanker serviks. Yang ketiga ada penerapan prinsipal komponen analisis dalam penentuan faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di SMK Laksamana 2 Medan. Selanjutnya ada jurnal Teknika, jurnal yang kedua ada jurnal Mantik Manusia, yang ketiga ada jurnal Teknologi Informasi tahun terbit 2018, 2019, 2024 dengan penulis Erik Pratama Pranata, Tej Wanda Putra Gunawan, yang kedua Muhammad Zulfami Nasution dan kawan-kawan, yang ketiga ada Muhammad Zulfami Nasution. Ya, langsung saja ke abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi perbandingan antara faktor yang satu dengan faktor lain. Misalnya, antara faktor harga, rasa, atau faktor pelayanan dan jarak, dan seterusnya. Responden ini memberikan faktor yang mana dipilih dan juga memberikan bobot untuk setiap pilihannya. Kemudian dihitung dengan nilai eigen dan keputusan yang diambil berdasarkan faktor eigen yang dinormalisasikan normalkan yang merupakan rata-rata dari nilai eigen tiap vektor data vektor yang lainnya. Ini adalah abstrak jurnal yang pertama. Selanjutnya ada pendahuluan dalam menentukan tempat makan. Mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi selalu membandingkan suatu tempat makan dengan tempat makan yang lain berdasarkan harga, rasa, dan pelayanan jarak. Dalam permasalahan tersebut, terdapat 4 faktor utama yang sering menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih tempat makan, seperti harga, rasa, pelayanan, dan jarak. Namun, tidak semua faktor memiliki bobot pengaruh yang sama. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Ya, metode penelitian yang digunakan itu menggunakan pengumpulan data pada 28 mahasiswa. Ya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan yang pertama ada faktor dominan dengan nilai bobot 45,7%. Dengan rasa faktor dominan kedua adalah bobotnya adalah 26,2%. Yang ketiga ada faktor pelayanan dengan bobot 18,8%. Yang keempat ada jarak dengan bobot 9,3%. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan di atas, maka harga adalah faktor yang dominan atau terpenting untuk memilih tempat makan bagi mahasiswa atau mahasiswi suatu perguruan tinggi, yaitu sebanyak 45,7%, disusul dengan faktor rasa sebanyak 26,2%, faktor service sebanyak 18,8%, dan terakhir faktor jarak sebanyak 9,3%. Selanjutnya ada kehasilan artikel. Artikel ini menawarkan pendekatan baru dan mengaplikasikan metode nilai eigen dan vektor eigen pada konteks pemilihan restoran mahasiswa. Selanjutnya referensi saya ambil dari jurnalnya. Selanjutnya ada kritik metode. Kritik metode ini hanya melibatkan 28 mahasiswa sebagai responden. Jumlah ini terlalu kecil untuk mendapatkan hasil yang responsif.
sehingga dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Selanjutnya ada kualitas analisis. Pada kualitas analisis ini menggunakan metode yang sangat kuat, nilai dan factor icon, namun kualitas hasil sangat bergantung pada data responden. Yang ketiga, yang selanjutnya ada relevan dengan topik. Berdasarkan isi jurnal yang membahas nilai eigen dan factor eigen, untuk menentukan prioritas faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran, jurnal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mengutamakan biaya atau harga dengan pengalaman rasa dalam memilih restoran. Analisis berbasis nilai eigen memberikan cara untuk sistematis dan objektif untuk menentukan prioritas antar faktor. Selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Kontribusi pada teori penelitian ini terutama terletak pada penerapan konsep nilai eigen dan faktor eigen dalam pengembalian keputusan terkait pemilihan tempat makan. Selanjutnya ada hubungan tematik antar artikel. Hubungan tematik antar artikel ini dalam jurnal ini berkisaran pada penerapan nilai eigen dan faktor eigen dalam pengambilan keputusan kriteria dengan fokus khusus pada pengukuran dan prioritas preferensi subjektif konsumen dalam pemilihan tempat makan. Perbedaan dan persamaan pada tiga jurnal tersebut ada beberapa perbedaan. Yang pertama jurnal tersebut membahas tentang eh, pemilihan tempat makan untuk mahasiswa. Yang kedua menggunakan dataset untuk respon terkait kanker serviks. Yang ketiga data berasal dari kuesioner. Yang pertama, jurnal tersebut berfokus pada preferensi konsumen untuk menentukan uh, uh, menentukan restoran untuk mahasiswa. Yang kedua ada pada berfokus pada kesehatan yang terutama pada kanker serviks. Yang ketiga ada pendidikan di SMK Laksamana 2 Medan, yang di mana ada persamaannya, yaitu ketiga jurnal tersebut menggunakan nilai eigen dan faktor eigen. Ide atau gagasan. Gagasan utama pada jurnal tersebut mengusulkan penggunaan metode nilai eigen dan faktor eigen untuk menentukan prioritas faktor pada pemilihan tempat makan. Selanjutnya ada kelemahan pada artikel. Jurnal ini memiliki kelemahan dalam menyajikan sampel yang terbatas. Jadi penelitian ini hanya melibatkan 28 mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Sampel ini tidak cukup besar untuk mewakili populasi mahasiswa. Yang harus diperbaiki dan ditekankan adalah hal yang harus diperbaiki pada jurnal tersebut. Variasi populasi dan variabel tingkatkan jumlah responden dari 28 mahasiswa menjadi yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada perlu yang dikembangkan. Hal yang harus dikembangkan dengan peningkatan populasi penelitian ini hanya 20 mahasiswa yang merupakan sangat kecil. Usulan pengembangan pada jurnal tersebut memperluas sampel dan variabel penelitian. Integrasi teknologi analisis lebih mendalam dalam validasi hasil penerapan praktis dan penggayaan diskusi teoris. Selanjutnya ada hasil temuan. Pada hasil temuan ini, harga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih restoran. Selanjutnya ada dampak pada teknik. Pada dampak pada teknik ini sangat positif. Penerapan nilai eigen dan faktor eigen pada masalah nyata memberikan pendekatan matematis untuk sistematis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada usulan pembuatan tema dan judul baru. Analisis penerapan mahasiswa dalam pemilihan restoran menggunakan nilai eigen dan faktor eigen. Studi kasus pada era digitalisasi layanan makanan. Ya, itu adalah review jurnal yang pertama. Selanjutnya ada
Fungsional yang kedua ada penerapan prinsipal komponen analisis dalam penentuan faktor dominan yang mempengaruhi pengidap kanker serviks. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan dan menghilangkan faktor atau indikator screening yang kurang dominan atau relevan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari data analisis menggunakan prinsipal komponen analisis. Graphical Consequencer Dataset menunjukkan bahwa terdapat 9 variabel screening yang dominan memiliki korelasi cukup besar terhadap pembentukan deteksi dini penyakit kanker serviks dengan jumlah populasi varians confidence sebesar 99%. Pada jurnal tersebut memberikan 3 faktor dominan tertinggi. Yang pertama ada faktor usia dengan nilai eigen tertinggi 76,05 dengan proporsi varians 58,50%. Pecandu rokok dengan varians 14,90%. Penggunaan kontrasepsi hormonal dengan varians 9,30%. Total ini yang diperoleh dari 9 variabel screening tersebut adalah 99%. Selanjutnya ada pendahuluan. Kanker serviks adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Program deteksi dini atau screening masih terbatas cukupnya di Puskesmas. PCA adalah metode statistik yang bisa mampu mendeteksi dimensi data tanpa menghilangkan informasi penting. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan PCA atau prinsipal komponen analisis untuk menyederhanakan dan menyeleksi variabel screening pada data kanker serviks. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dari 32 variabel hanya 9 variabel yang signifikan dengan 9 faktor utama. Yang pertama ada usia dengan 58,50% dari total varians. Kebiasaan merokok ada 14,90%. Penggunaan kontrasepsi hormonal ada 9,30%. Yang itu adalah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari UCL, Machine Learning dan Fiskal, Cancer Dataset, Repository hanya bahwa deteksi dini penyakit kanker serviks cukup melewati 9 variabel. Kanker screening yang paling dominan dari sejumlah 32 variabel screening karena hanya 9 variabel screening tersebut yang memiliki korelasi cukup besar terhadap pembentukan deteksi dini. Penyakit kanker serviks dengan populasi varian confidence sebesar 99%, yaitu diantaranya ada 3 faktor tertinggi paling dominan yaitu faktor usia dengan nilai proporsi 58,50%. Selanjutnya ada pecandu rokok ada 14,90%. Selanjutnya ada penggunaan kontrasepsi menggunakan ada 9,3%. Selanjutnya ada keaslian. Penelitian ini unik karena menggunakan PCA untuk menyaring variabel dalam dataset kanker serviks. Metode penelitian ini belum banyak diterapkan di penelitian serupa di Indonesia. Selanjutnya ada referensi sama 1, 2, 3 menggunakan referensi dari jurnal tersebut. Selanjutnya ada kritik metode. Kritik penelitian ini tidak ada variasi hasil untuk memastikan bahwa variabel yang dipilih benar-benar paling relevan dengan deteksi kanker serviks. Selanjutnya ada kualitas analis. Kualitas analis ini dalam jurnal ini cukup baik dan sisi statistik, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan validitas, interferensi, dan aplikasi praktis kesehatan. Relevan dengan topik, artikel ini sangat relevansi dengan topik penelitian karena membahas langsung bagaimana menyederhanakan dan mengidentifikasikan faktor risiko kanker serviks menggunakan metode statistik yang kuat dan penelitian dan mengujian atribut dataset
data kanker serviks, PCA akan mengidentifikasi pola dan kumpulan data, menemukan persamaan dan perbedaan antara masing-masing atribut karena berfungsi sebagai model yang kuat untuk menganalisis data asli, dan rata-rata data asli dipilih matriks konvensional dihitung di mana hasil penggunaan digunakan dalam menghitung vektor eigen dan nilai eigen tertinggi dipilih sebagai komponen utama dari data kanker serviks yang tetapkan karena menunjukkan hubungan yang paling signifikan antara atribut, kumpulan, dan data. Selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan pada teori penelitian terutama dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada hubungan tematik antar artikel. Hubungan tematik antar jurnal ini terbentuk melalui penggabungan metode statistika dan tujuan medis dalam mendeteksi kanker kesehatan serviks. Kanker serviks. Selanjutnya ada ide atau gagasan pendekatan. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang penting dalam bidang kesehatan, khususnya dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi screening kanker serviks. Selanjutnya ada kelemahan pada artikel. Jurnal ini memberikan kelemahan dan keterbatasan intervensi klinis dan jadi faktor yang diidentifikasikan seperti usia, kebiasaan merokok, dan penggunaan kontrasepsi hormonal tidak dieksplorasi lebih lanjut dan dalam konteks klinis untuk memastikan relevansi praktisnya. Hal yang perlu dikembangkan, hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dengan validasi hasil penelitian dengan dataset lainnya, khususnya dataset lokal dengan membandingkan hasil PCA dengan metode analisis lain. Tambahkan pembahasan mendalam tentang faktor dominan berdasarkan studi medis. Perlu dikembangkan. Hal yang perlu dikembangkan menggunakan dataset lokal untuk validasi hasil dalam konteks Indonesia, memberikan pembahasan tentang mekanisme risiko kanker serviks. Ada usulan pengembangan, lakukan analisis perbandingan antara hasil dataset global dan dataset lokal untuk melihat perbedaan pola atau karakteristik risiko. Hasil temuan pada jurnal ini ada 3 faktor utama yang ditemukan. Yang pertama ada usia, kebiasaan merokok, dan penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki pengaruh besar terhadap risiko kanker serviks. Selanjutnya ada dampak pada teknik. Dampak pada teknik menunjukkan dalam penggunaan signifikan dalam penggunaan teknik statistika atau PCA pada bidang kesehatan khususnya dalam screening kanker serviks. Usaha membuat tema judul baru yaitu adalah pemanfaatan prinsip komponen analisis dan teknologi berbasis AI, screening kanker serviks, studi kasus dengan studi perbandingan dataset lokal dan dataset global. Ya, selanjutnya yang ketiga ada penerapan prinsip komponen analisis dalam penentuan faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama, penelitian yang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan beredukasi faktor-faktor tersebut sehingga memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dan menggunakan metode analisis prinsipal komponen analisis. Yang pertama ada PC1 memiliki eigenvalue sebesar 3,11 dengan varian sebesar 31%. Yang PC2 memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,50 dengan jumlah varian sebesar 15%. Yang ketiga ada faktor tambahan, PC3 memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,16 dengan jumlah varian 12%. Yang selanjutnya pendahuluan peserta didik merupakan suatu organisasi yang sedang bertumbuh dan berkembang. Para peserta didik memiliki potensi masing-masing seperti bakat, minat, prestasi, dan lainnya.
dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin maju, prestasi seorang dipandang sangat penting. Selanjutnya ada metode penelitian. Data observasi diperoleh menggunakan metode pengumpulan data secara menyebarkan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian sebanyak 20 siswa-siswi eh, kelas 9, kelas kelas 10 dan kelas 11. Bu, Kadit. Data observasi diperoleh menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian sebanyak 200 siswa-siswi di SMK 2 Medan khususnya jurusan PP, IPL, dan Multimedia. Dan selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil penelitian ditujukan ada tiga hasil utama. Yang pertama, ada PC1 memiliki eigenvalue sebesar 3,11 dengan proporsi 30%. Yang kedua ada PC2 memiliki eigenvalue 1,50 dengan proporsi 15%. Yang ketiga, vektor tambahan PC2, PC3 PC3 memiliki eigenvalue sebesar 1,16 dengan proporsi 20%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pihak sekolah dan orang tua untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang telah diidentifikasikan guna meningkatkan kualitas belajar siswa secara keseluruhan. Kualitas dan kredibilitas. Orientasinya terletak pada penerapan metode PCA untuk konteks lokal di Sumatera Utara dengan fokus pada prestasi belajar mahasiswa. Yang selanjutnya ada referensi kritik metode. Pada penelitian ini, ketergantungan pada PCA sebagai metode tunggal untuk penelitian yang lebih mendalam. Perlu adanya metode tambahan untuk mengatasi kelemahan PCA. Lalu ada kualitas analis. Hal ini menunjukkan analis yang baik secara teknisi dan penerapan PCA dan didukung perangkat lunak seperti statistika. Namun beberapa kekurangan seperti uji kualitas data. Selanjutnya ada relevan dengan topik. Soal ini cukup relevan dengan topik yang dibahas, terutama dalam mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam penelitian dan menguji atribut dari dataset data kanker serviks. PCA akan mengidentifikasikan pola dalam kumpulan data, menentukan persamaan dan perbedaan antar masing-masing atribut. Karena berfungsi sebagai model yang kuat untuk menganalisis data asli dan rata-rata data asli dipilih. Matrix conversion dihitung di mana hasil digunakan dalam menghitung vektor eigen dan nilai eigen. Tertinggi dipilih sebagai komponen utama dari data kanker serviks ditetapkan karena menunjukkan hubungan yang paling signifikan antara atribut kumpulan data. Hasilnya ada kontribusi pada teori. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap teori penelitian, terutama bidang pendidikan dan analisis statistik. Pada hubungan artikel, hubungan tematik antar teori pendidikan dan analisis jurnal cukup jelas, tetapi perlu penekanan lebih mendalam diskusi tentang bagaimana teori ini mendukung hasil penelitian. Perbedaan persamaan pada jurnal ketiga berfokus pada di SMK Laksamana 2 Medan. Ide dan gagasan. Jurnal ini mengusulkan beberapa pendekatan baru yang inovatif, terutama dalam hal penggunaan PCA untuk meregulasi data dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Pada jurnal tersebut, memiliki kelemahan pada jumlah responden yang terbatas. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan hanya 200 siswa dan setelah diproses menjadi 187 siswa. Perlu diperbaiki, hal yang harus diperbaiki dengan pengujian kualitas data seperti validasi dan
reliabilitas, dan normalitas. Hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan relevansi dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Pada usulan pengembangan, yang perlu dikembangkan seperti penggunaan metode analisis tambahan. Hasil temuan pada jurnal ini memberikan wawasan yang jelas tentang faktor utama mempengaruhi prestasi pada di SMK Laksamana Medan dengan temuan mengindikasi bahwa motivasi belajar, kualitas pengajuan, dan fasilitas sekolah memainkan peran yang sangat penting dan mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dampak pada teknik penerapan pajak dalam penelitian ini memberikan dampak signifikan pada penyederhanakan analisis data yang kompleks dan memungkinkan identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Membuat tema dan judul baru, pengaruh teknologi pendidikan dan faktor sosial terhadap prestasi belajar siswa di SMK Dwarsa Medan. Pendekatan statistik dengan metode prinsipal komponen analisis. Ya, segitu saja. Segitu saja review dari 3 channel tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.